Cukup aja. Hey guys, kembali lagi bersama saya Ardi Alwanjari. Kali ini kita akan belajar materi yang kedua ya, untuk persiapan UTBK 2021. Nah teman-teman, ini juga bisa digunakan untuk UTBK tahun 2022 dan seterusnya ya. Nah jadi teman-teman, kemarin kita yang pertama udah belajar tentang analisis teks. Sekarang kita belajar tentang materi yang kedua ya, analisis yang kedua, analisis tabel dan grafik. Oke ya, langsung saja kita lihat. Nah di sini kita banyak-banyak bahas soal saja ya, karena tidak ada materi khusus tentang ini. Mungkin ada, tapi saya lebih suka mengajak teman-teman untuk belajar langsung mengenai experience atau pengalamannya. Nah di sini ada saya ambil soal 2016. Tapi sebelumnya kita bahas ini, saya ingin kasih tahu keadaannya dulu ya. Nah jadi di tahun 2016 itu 2016, 2017, 2018 itu ada muncul soal analisis tabel ya. Nah, 2016, 2017 itu masing-masing 5 soal. Hanya saja di tahun 2018 hanya 1 soal. 2019 itu analisis tabel udah nggak ada. Kita nggak tahu kenapa. Mungkin berubah. Nah, berubah menjadi analisis grafik. Nah, hanya saja dia tidak muncul di pengetahuan kuantitatif ya. Dia muncul di bagian penalaran umum. Itu kalau nggak salah ya, ada 2 data ya, 2 data. Jadi di penalaran umum itu ada 2 data. Data pertama itu nanti soalnya soal teks dulu gitu kan, jadi ada bahasa Indonesianya. Namun di akhir soal untuk data yang pertama itu, katakan misalkan data pertama untuk 7 soal ya, soal 1 ke 5 itu tentang bahasa Indonesia. Nah data soal yang ke 6 dan 7 itu soal analisis dari tabelnya tadi, grafiknya tadi ya, tahun 2019. Nah sama juga untuk soal 8 sampai 14 itu nggak satu data ya, di atasnya gitu kan, teksnya ada, tapi di atas teks ada grafik ya, grafik kemudian teks, baru muncul soal nomor 8 sampai soal nomor 12 itu soal bahasa Indonesia ya pertanyaannya. Nah di soal nomor 13 dan 14 itu ada soal analisis grafik. Tahun 2020 ya, saya belum menemukan soal aslinya yang mudah-mudahan teman-teman kita kasih bagi teman-teman. Saya lihat ada sih beberapa cuplikan dari kawan-kawan ya yang ikut UTBK gitu ya, muncul soal analisis grafik. Nah makanya kali ini kita akan belajar tentang analisis tabel dan analisis grafik ya. Kita lihat langsung 2016 ini ya, saya ambil kode 307 di soal nomor 26 ya. Data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah warung serba ada sebagai berikut. Ini datanya ya. Nah, katanya jika promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk minuman dan sayuran, berapa besar total keuntungan yang diperoleh warung serba ada tersebut ya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita lihat ya. Katanya kan promosinya berhasil meningkatkan omset penjualan untuk minuman dan sayuran ya. Berarti kita ubah datanya. Nah, data yang mana? Data minuman. Awalnya 20 nih. Nah, coret jadi berapa? Jadi 40 ya. 40. Kemudian sayurannya awalnya 40. Jadi berapa? Jadi 80 ya. Nah, sekarang kita mau menghitung keuntungannya. Cara menghitung keuntungannya langsung saja kalikan ya omsetnya dengan keuntungan. Karena 25% dari 40. Nah, berapa ya? Yaitu 10 ya. Oke, berarti ada 10 nih. Nah, karena hitungan juta berarti 10 juta ya keuntungan untuk jual minuman. Nah, kemudian kalau untuk buah 20 kali 40% berarti itu adalah 8 ya. Oke. Sayuran 80 kali 50% itu adalah 40. Nah, kemudian kelontong 50 kali 10% berarti itu 5. Nah, alat tulisnya 50 kali 20% itu berarti 10. Nah, sekarang teman-teman kita hitung jumlahnya aja berapa ya. Nah, 10 tambah 40 gitu ya, 50. 60 ya, tambah 8, 68, tambah 5, 73. Berarti keuntungan toko kelontongnya adalah 3 juta ya. Nah, yang mana jawaban kita? Lihat di sini. Ya, jawabannya adalah ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah,
seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Next, soal yang kedua. Saya ambil soal nomor 27 TKPA 2017 kode 226. Bagaimana menghitung kecenderungannya? Nah, caranya kita hitung saja berapa persen ya dari totalnya, atau kita lihat aja mana paling tinggi gitu. Di sini ya ada soal B yang baja ya. Nah, ada 5 yang B nya. Kita fokus ke sekolah B ya. Berarti itu 5 per berapa jumlahnya? 4 tambah 5, 9 tambah 4, 13 ya. 5 per 13. Kalau yang pabrik keramik berarti ini 5 per jumlahnya 13 juga sama ya. Untuk pabrik kaca itu 5 per berapa nih? 11 ya. Nah, kalau yang kayu berarti 6 per 14. Yang tanah, pabrik tanah, baru dengar ada pabrik tanah ya, mungkin pabrik ini ya, bangunan ya, 6 per 16. Di sini kamu boleh hitung ya menggunakan persentase. Nah, jadi pabrik baju itu 38,46%, sedangkan keramik sama ya, sama 13 tadi ya. Untuk pabrik kaca itu adalah 45,45%. Sedangkan pabrik kayu itu 42,86%, sedangkan pabrik tanah itu adalah 37,5%. Nah, walaupun kita lihat di sini yang kayu dan tanah 6 yang digunakan, hanya saja kita lihat persentasenya kan gitu. Nah, maka yang paling tinggi dari semua yang mana? Nah, yang paling tinggi adalah yang ini, yang pabrik kaca ya. Jadi jawabannya adalah pabrik kaca. Kaca itu jawabannya yang C ya. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati dalam membaca soalnya. Walaupun ini memiliki 6 siswa dari sekolah B ya. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini adalah satu-satunya soal tentang analisis tabel tahun 2018. Nanti boleh cek ya. Nah, banyak admin ya, gimana ya soalnya. Nah, saya ambil kode 57. Nah, jadi soal ini caranya suatu lomba lari diikuti oleh 5 orang peserta ya. 5 orang, padahal 4 ya, bukan 5 orang ya, 4 orang, 4 ya, bukan 5 ya. Oke. Kemudian jika diurutkan dari rata-rata waktu lari untuk keempat pelatih tersebut, maka urutan dari yang paling cepat sampai yang paling lama berapa? Nah, berarti kita hanya menghitung rata-ratanya ya. Nah, biasanya ya saya kasih tahu teman-teman ya, menghitung rata-rata itu kan tambahin semua ya, 21 tambah 21 tambah 23 tambah 24, lalu kita bagi 4 gitu ya. Nah, saya akan kasih tahu di sini cara menghitung rata-rata dengan cara coding namanya. Nah, caranya seperti ini. Jadi, misalkan dari pelari 1 ya, pelari 1 ini dari angka 4 angka ini ya, biasanya ini digunakan untuk angka yang dekatan ya. Nah, ini 21, 24. Angka yang paling kecil berapa gitu ya. Nah, kita ambil di sini paling kecil 21 ya. Di sini saya buat 21. Kemudian yang lainnya kita lihat selisihnya ya. Selisihnya kan 2, lebih tinggi 2 ya. Yang ini selisihnya 3. Nah, tambahin sisanya berapa? 5 ya. Berarti 21, 5 ya, dibagi 4 karena ada 4 putaran ya. Ada 4. Nah, itu kira-kira. 21, 54. Nah, ini sama dia dengan apa? Itu 22 ya. 22 1 per 4 gitu kan. Nah, cara campuran ya. Nah, sekarang kita lihat yang pelari yang kedua. Lihat di sini yang paling rendah adalah 20, berarti sama dengan berapa ya, 20. Kita lihat selisihnya yang lain ya. Nah, ini selisihnya 2 ya kan? Kalau yang ini 1 ya, yang ini 5, berarti kalau jumlahnya 5, 6, 8 ya, jadi 28 per 4. Oke. Nah, sekarang 8 per 4 itu kan 2 ya, berarti 2 tambah 20 berarti 22 ya. 22 detik ya. Oke. Sekarang kita lihat ini pelari yang ketiga ya, pelari yang ketiga tersebut. Nah, paling rendah 20, berarti kita ambil yang ketiga kelebihannya. Kalau yang ini 2, yang di sini 1, tambahin semua berapa? 6. Jadi ini 26 per 4. Kok per 4 gitu ya? Nah, karena tadi saya bilang ada
4 putaran bagi 4 gitu. Nah sekarang yang terakhir yang di sini. Nah ini paling kecilnya 21 ya, berarti selisihnya berapa nih? 1, ini 3 ya, yang ini 2. Oke, tambahin berarti 6, berarti 21, 6 per 4. Oke. Oh ya, tadi yang ketiga ini kan kita buat dulu berapa nih? 21, sisanya 2 ya, berarti 2 per 4. Kalau yang ini berarti 22 ya, 22, 2 per 4 ya. Nah, jadi katanya kan dari yang paling cepat ya sampai yang paling lambat. Berarti yang paling cepat adalah yang detiknya paling sedikit, yang mana? Oke. Nah berarti kita lihat mana yang paling cepat gitu kan? Nah, yang cepat akan yang pelari yang ketiga ya, pelari yang ketiga 1, 2 per 4, nanti 1 yang itu berdua semua. Kemudian yang kedua yang ini ya, pelari yang kedua. Nanti yang ketiga dulu, baru yang pelari kedua. 3, 2 itu kan di sini. Nah, cuma di sini kan yang opsi yang ini kan. Nah, jadi ya, kita buktikan selesai ya. Yang pertama itu dan 4. Nah, benar ya. Ini yang ketiga menangnya dan yang keempat. Oke. Nah, kira-kira sudah itu, jadi jawaban kita adalah yang D ya. Paham ya teman-teman ya? Kan? Oke, di sini ada soal 2019 ya, penalaran umum. Nah, seperti yang tadi bahwa di tahun 2019 itu nggak ada muncul soal analisis tabel, tapi yang muncul soal analisis grafik. Nah, sekarang kita belajar tentang analisis grafik. Di sini kita lihat ya. Jadi berdasarkan gambar 1, maksudnya yang ini ya, saya potong ya. Manakah kesimpulan di bawah ini yang benar mengenai pengguna internet di DKI Jakarta ya? Oke. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini caranya gimana? Lihat bagian yang A, persentase pengguna internet gabungan kantor tahun 2011 ya. Berarti tahun 2011 yang ini. Oke. Kemudian katanya berarti tahun 2012 yang dibandingkan. Tapi yang dibandingkan lihat dulu, pengguna internet gabungan kantor dan sekolah. Berarti kantor dan sekolah, kita lihat ya. Kantornya 26, sekolahnya 8. Berarti kalau jumlahin 34 ya. Berarti ini 34. Kalau berbicara tentang persentase, kita buat pecahan saja ya. Per berapa jumlahnya? 34 tadi tambah 37 berarti per 71. Oke. Nah, katanya ya lebih tinggi. Kita buat dulu, ikuti dulu ya. Daripada yang tahun 2012. Jumlahnya berapa nih? Yang lain 37 kita bagi dengan berapa? Tambah 31 68 ya. Nah, kita tahan dulu, kita buktikan nanti lah. Yang bagian B nya katanya pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2013. Oke. 2013 berarti gabungan kantor dan warnet itu 50 ya. Kita per berapa? Ya, 10 berarti per 60 ya. Nah, selanjutnya tahun 2014 berarti ya, benar-benarnya. Nah, berarti pengguna kantor dan warnet. Kantor dan warnet tambahin berarti ini adalah 44. Katanya lebih rendah, berarti lebih kecil. Jadi 44 berbanding tambah juga tambah 17 berarti 61. Nah, opsi yang bagian C tahun 2014 adanya C. Persentase pengguna internet di kantor ya 25 ya. Oke, kita mesti 25 per tadi rupanya kan 61 ya, per 61 sekolah dan warnet 36 ya, per 61 sama karena tahun yang sama. Nah, kalau kita lihat ya 61 kan penyebutnya ya. Nah, katanya 25 lebih besar daripada 36. Nah, berarti ini tidak salah kan? Maka yang C salah ya. Untuk yang A dan B kita belum buktikan. Nanti dulu. Tahun 2012 ya bagian D ya.
persentase pengguna internet di warnet lebih tinggi. Oke, 2012 itu di sini pengguna warnet berarti 31 ya. Kita posisi 31 per 2012 jumlah 68 ya. Ya, 68 per 68 katanya lebih tinggi ya daripada pengguna kantor dan warnet. Kantor itu pengguna warnet 31, berarti kalau dijumlahin dapat 57 ya, 57 per 68. Kan udah sama penyebutnya ya. Jelas-jelas salah ya. 61 kok lebih besar dari 57, berarti salah ya. Sekarang ke bagian yang ini, presentasi pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2014. Oke, kantor warnet 2014. Kantor warnet tadi itu jumlahnya 44 ya. 44 ya. 44 per 61 ya, dari total semua. Katanya lebih rendah daripada tahun 2012. Kantor dan warnet katanya 57 ya, 57 per berapa? 60 berarti 68. Kanan posisi kanan jawabannya ya. Pasti C dan D tidak salah. Nah, teman-teman, cara membuktikan seperti ini jangan pakai kalkulator belajarnya ya, biar terlatih. Caranya gimana? Caranya kali silang saja. Menyebutnya misalkan 71 kali silang ke sini ke 7, karena sama-sama positif itu boleh, kecuali negatifnya nggak boleh ya, menggunakan persamaan. Jadi kita akan kalikan 71 dengan 37, 68 dengan 34 dan lainnya. 61 dengan 50, 60, 44. Nah, nanti 44 dan 68 terus ya, 61 dan 7. Oke, saya percepat dikit ya. Nah, saya udah susun ya. Jadi tadi kita kalikan ya. 71 kali 37 di sini itu hasilnya yang 267. 68 kali 34 hasilnya adalah 2312. Oke. Nah, sama juga tuh yang ini. 61 kali 50 ini 3050, 60 kali 44 itu 2640. Nah, yang bawah tadi yang begini 68 kali 44 itu 232 dan 61 kali 57 itu adalah 3477. Nah, kita mau membuktikan mana yang benar ya. Lihat sini bagian A. 2312 apakah lebih besar daripada 2627? Salah ya. Berarti jawabannya bukan yang A, kan gitu. 3050 lebih kecil daripada 2600. Salah. Kan 3000 itu lebih besar ya. Nah, otomatis jawabannya yang E ya. Jawaban kita yang benar. Kita buktikan. 2300 lebih kecil daripada 3400, kan benar ya? Oke, jadi jawabannya seperti itu. Oke, jadi jawaban kita di sini adalah yang entok. Nah, memang sih ya, cara mengerjakannya agak prosesnya lama, tapi pelan-pelan kita akan paham. Ya, teman-teman harus ya. Ya, soalnya kita kira mudah gitu. Terlihat mudah sebenarnya masalahnya. Ternyata yang kita butuh proses. Walaupun memang waktunya dikit, makanya teman-teman butuh pengalaman banyak dalam bentuk soal TDK. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, nah di sini saya ada soal tryout yang saya ambil ya. Soal tryout tertentu lah ya. Ini soal nomor 5 yang saya ambil di sini. Nah, katanya ya di sini soal tryout nomor 1 ini ada soal penalaran umum ya. Soal penalaran umum. Nah, di sini ada adalah universitas terbaik dunia Sport ya, tahun 2020. Nah, jadi katanya berdasarkan grafik berikut ya, adalah kemungkinan jika Massachusetts Institute of Technology atau MIT hanya memiliki skor 95,5 kecuali ya. Nah, kita lihat di sini. MIT itu di mana kira-kira? Oke ya, kita lihat ya grafiknya ya. Di sini kita membaca grafik. Nah, yang bagian A, Massachusetts of Technology MIT adalah universitas urutan ke-6 dalam universitas terbaik dari grafik. Salah ya, padahal ini yang pertama karena dia satu. Yang lain kan bawahnya ya. Oke, berarti jawaban untuk yang A itu salah. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, salah. Massachusetts Institute of Technology masuk dalam 10 universitas terbaik.
benar? Memang benar ya, tapi coba kita cek lagi mana tahu ada yang lebih benar. Makanya memang soal itu kadang-kadang gini soal UTBK itu ya, dia minta jawaban yang paling tepat. Karena kadang-kadang ada soal yang lain juga benar, tapi mana yang lebih tepat? Ya jelas dong, ini kan memang soal membahas tentang 10 universitas terbaik dunia ya. Oke, kita tahan dulu. Saya nggak langsung pilih jawaban yang B, tahan dulu ya. Nah, bagian C, Massachusetts Institute of Technology (MIT) adalah universitas yang menduduki peringkat lebih tinggi dari Harvard University. Harvard University itu nomor 3. Oke. Sedangkan MIT tadi yang pertama. Jelas ya, dia yang memiliki. Makanya berdasarkan data, jawaban yang C inilah yang paling tepat ya. Walaupun yang B juga benar, tapi kita jawabannya yang paling tepat yang C. Karena kalau kita bisa jawaban yang B, soalnya gampang banget. Tebak langsung gitu kan, karena memang 10 besar gitu. Kecuali ya pilihan yang lainnya salah, tapi untuk yang C ini kan juga benar, tapi paling tepat adalah yang C. Oke teman-teman ya. Oke, di sini ada soal yang terakhir saya pilih ya. Nah, untuk materi yang kedua ini kita lihat ya. Berdasarkan data grafik, pernyataan yang benar adalah, oke, di sini katanya laporan kekerasan pada tahun 2013 memiliki selisih sebanyak 2.554 166 dari tahun 2008. Kita cek ya, apakah benar. Nah, coba lihat di sini tahun 2013 itu yang orange ini ya. Di sini nah ini dia kekerasannya 279.688 ya, dalam ribuan. Kemudian tahun 2008-nya itu 54.425 gitu. Nah, kalau selisih berarti kita kurangi. Coba lihat dulu satuannya. Satuannya ini kan 8. Mana lebih tinggi? Satuannya ini 5. 8 kurang 5 berapa? 3. Sementara di sini itu satuannya 6. Harusnya yang 3. Maka saya pikir jawaban A ini salah. Walaupun kalian kita nggak hitung. Jadi teman-teman boleh hitung ya. Kurangin aja 2.179.688 dikurang dengan 54.425 itu bukan 294.166 ya. Jadi itu jawaban A itu salah ya. Kalau saya sih menemukan jawabannya bukan yang itu, tapi jawaban itu adalah 225.000 ya. Kita kurangin ya. 263. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, makanya satunya 3 ada ya. Bukan 6. Sekarang lihat yang bagian B. Laporan kekerasan tahun 2016 memiliki selisih penurunan sebanyak 62.602 laporan tahun 2015, berarti di sini ya. Oke, dari tahun 2015 ke tahun 2016 turun ya, nampak ya. Oke, berarti kita kurangin yang ini dengan yang rendah. Nah, 2 ya, ujungnya kurang 0 berarti kan 2 ya. Oke, kemungkinan jawabannya jadi kita buat begini. Nah, sekarang kita lihat sini ada saya buat sini 321.755 kurangkan dengan 259 ya, 259. Oke, ya teman-teman bagi kurangin ya. 2 kurang 0 itu 2. Nah, kurang 5 itu 0. 7 kurang 1 6. Udah kelihatan ya, 602 ya. 11 kurang 9 itu 2 ya. Yang dari satu sini ya. Berarti dari 1. 11 kurang 5 itu 6. Nah, benar jawabannya. Sudah sama. Yang B. Oke ya, teman-teman ya. Oke, demikian ya pelajaran kita hari ini tentang materi yang kedua, analisis tabel dan grafik. Silakan teman-teman kerjain soal kuisnya ya, soal kuisnya. Kerjain dulu, setelah dikerjain teman-teman nanti baru masuk ke pembahasan kuisnya. Oke, silakan gabung di grup baru kita, pilih salah satunya ya. Nah, kalau misalkan grup yang WhatsApp penuh, kita akan usahakan tambahin ya. Untuk Telegram itu masih banyak sekali space-nya. Oke, ya demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Dadah. Yuk aja.